Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang ya rekan-rekan. Ketemu lagi berpuasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sebenarnya ini kado terindah dua kali ya, kedua kalinya untuk demokrasi kita, di mana saya di sini sebagai ikon pejuang demokrasi, keterbukaan informasi publik. Kembali saya tegaskan bahwa saya tidak merujuk pada satu personal atau keluarga. Betul, memang saya di sini memperjuangkan keterbukaan informasi terkait demokrasi pemilu, yaitu pejabat-pejabat yang dipilih secara pemilihan umum adalah Bapak mantan presiden kita, Bapak Jokowi, dan wakil presiden saat ini yaitu Bapak Gibran Rakabuming. Saya merasa saya menghormati mereka selaku personal, tapi saya selaku publik, saya menjalankan hak-hak saya sebagai publik yang berhak memperoleh informasi apapun terhadap pejabat-pejabat publik, seperti itu. Jadi di sini saya mau cerita kerangka besarnya dulu bahwa terbuka informasi publik ini adalah jaminan ke kita bahwa negara republik ini akan tetap berlangsung demokrasi, karena sejatinya memang informasi publik itu sifatnya terbuka dan melakukan secara ketat jika ada yang tidak dikecualikan. Ya, saya cerita sedikit bahwa 2 minggu lalu bersama Bang Mike tuh Sentana, kebetulan ada waktu itu penduduk desa dari Banyurejo ya, di Kabupaten Magelang, bertemu dengan kami di sidang KIP Jawa Tengah. Dan ternyata mereka bercerita akan semangatnya karena mendengar kisah-kisah kita tentang keterbukaan informasi publik di ibu kota. Dan mereka tertarik sehingga mereka merasa perlu memperoleh informasi-informasi publik yang ada di pemerintahan desanya, dan untuk itulah mereka di sana dan bertemu dengan kami, di mana mereka bersyukur. Dia bilang bahwa pada saat mediasi penduduk kepala desanya sudah mau menyerahkan dokumen-dokumennya kecuali satu, yaitu RAB. Pada saat itu saya bilang maju terus karena publik itu sebenarnya punya hak untuk tahu. Dan alhamdulillahnya 2 minggu lalu ya dan diputuskan oleh sidang KIP itu semua sudah dibuka. Maknanya saya mau cerita bahwa keterbukaan informasi publik itu sekarang sudah menjalar, bukan hanya di ibu kota, bukan hanya di level pemerintahan pusat. Ternyata sekarang di desa-desa juga. Bahkan saya kedatangan juga tamu saya, yaitu Bapak Pak Riki, yang juga menyatakan bahwa keinginannya keterbukaan informasi terhadap tanah di Banyurit, di di Gresik ya. Nah, itu juga begitu juga ada Bu Mercy yang dia merasa bahwa kesetaraan ijazah ini harus dibukakan sepenuhnya, karena beliau juga kebetulan berprofesi di bidang itu ya, tentang kesetaraan, penyetaraan ijazah putra-putri kita yang ada di luar negeri, supaya diperlakukan sama dengan Bapak Wapres kita Gibran. Karena ada pendapat-pendapat sepertinya ada yang dikasih jalan tol, ada yang tidak. Nah, itu untuk pembukaan saya, dan untuk berikutnya untuk materinya ya. Tadi ada 3 yang saya tuntut memang, dan ya syukur dikabulkan lagi oleh majelis komisioner. Dan meskipun ada dissenting opinion, saya berterima kasih ya buat Pak Syawaludin selaku ketua majelis, dan Pak Handoko selaku anggota, dan juga Pak IGD Naryana yang meskipun belum memberikan dissenting opinion, tapi itu sangat saya hargai ya. Bagaimanapun keputusan harus ada, dan saya berterima kasih untuk majelis ini secara keseluruhan dan KIP secara total. Adapun yang tadi yang dimintakan itu dikabulkan, ada pertama formulir permohonan informasi. Jadi pada saat itu perlu rekan-rekan ketahui bahwa saya menemukan ada upaya Kementerian
Kemendikdasmen menghalang-halangi publik memperoleh informasi. Caranya apa? Dia mensyaratkan saya pemohon informasi publik agar menandatangani surat ini. Di mana menurut saya, kalau saya tanda tangan ini, maka saya publik merasa terzolimi. Artinya, kalau saya tanda tangan ini berarti saya bukan berhubungan antara publik dan badan publik, tapi menjadi hubungan antara perdata, antara Bona dan pejabat PPID-nya. Makanya saya tidak mau menandatangani dan saya putuskan saya tidak menandatangani dan menempuh jalur KIP. Dan ternyata saya benar. Tadi diputuskan oleh majelis bahwa mereka tidak boleh lagi membuat prosedur seperti ini. Itu salah satu putusan utama tadi. Jadi bagi teman-teman publik, kalau ada menemukan hal-hal seperti ini di PPID manapun di Indonesia, yang menghalang-halangi, yang meminta-minta dokumen seperti ini, bermaterai lagi pernyataan macam-macam, segera laporkan ke KIP bahwa itu melanggar prosedur keterbukaan informasi publik. Seperti ini kan ada materai, terus ada pernyataan-pernyataan bahwa saya tidak boleh menyerahkannya macam segala, ini ada beberapa item. Nah, silakan nanti dipublikasikan, ini tidak boleh lagi. Dan yang kedua itu tentang salinan penyetaraan. Itu tadi majelis juga menyimpulkan bahwa itu sifatnya sudah terbuka dinyatakan. Meskipun saya sebenarnya sudah dapat dari pintu, ini bukan pintu belakang. Ini resmi sebenarnya. Ini dari KPUD Kota Solo, Surakarta. Hanya masih ada yang ditutup-tutupin. Ya, namun saya perlu klarifikasi ini ke pihak yang mengeluarkan. Ini kan pihak pengguna. Makanya saya minta ke Kemendikdasmen selaku lembaga yang mengeluarkannya. Dan ternyata tadi sudah diputuskan majelis bahwa ini sifatnya terbuka untuk umum. Karena memang ini menjadi syarat pengganti ijazah. Sementara kita tahu bahwa berarti PKPU ijazah itu ada secara mutlak untuk menjadi calon wakil presiden maupun presiden. Seperti itu. Dan berikutnya tentunya bagaimana ini keluar, ya, ini nanti kemungkinan berkepentingan dengan urusan Bu Mercy, ya. Bagaimana ini keluar tentunya ada alasan-alasan hukum di baliknya. Makanya saya minta apa dasar dari dikeluarkannya surat ini, penyetaraan ini. Tentunya salah satunya itu ada 8 item yang dia harus kasih untuk mendapatkan ini. Salah satunya adalah ijazah yang mau disetarakan, yaitu dari luar negeri. Nah, ternyata tadi hakim memutuskan juga mengabulkannya. Saya meminta 8 item itu disebut apa-apa saja. Untuk tentunya ini untuk ke tahap berikutnya bagi publik yang ingin tahu, misalnya saya kok disyaratkan 9, saya kok 7, ya kan? Terus ini syaratnya apa tidak berubah dengan orang-orang lain yang di negara lain seperti itu. Itu nanti akan menjadi transparan semuanya. Tadi makanya saya senang tadi salah satu keputusan majelis bahwa Kemendikdasmen harus mengumumkan namanya list, ya, daftar-daftar dokumen yang ingin disetarakan. Seperti itu. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, ya. Beliau selaku kepala negara tetap dalam pemikiran saya, beliau tidak melepaskan menjaga iklim demokrasi kita. Dengan ada kita seperti ini berdiri di sini, dengan adanya keputusan tadi itu adalah bentuk-bentuk dari demokrasi. Seperti itu, dan semoga kedepannya publik menjadi tercerahkan, informasi publik tidak dibatas-batasin lagi, ya. Bukan hanya ijazah, bukan hanya surat tanah, bukan hanya data-data BPJS, ya, bukan mungkin informasi-informasi bersifat APBN, RAB. Pokoknya pada prinsipnya setiap informasi yang dikuasai badan publik, maka publik berhak memintanya. Begitu dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau sampaikan? Pak, pasca keputusan apa Pak yang langkah apa yang akan dilakukan? Baik, kita tunggu 14 hari dari Kemendikdasmen. Kembali saya ingatkan Kemendikdasmen, Anda adalah penyelenggara negara yang menggunakan APBN, uang publik.
Pak Prabowo, presiden kita selalu menggaungkan efisiensi. Jadi saya mohon Kemendasmen jangan berpikir untuk melanjutkan ini di persidangan petun untuk banding, ya. Jangan menggunakan uang anggaran APBN untuk membayar pengacara, mengalihkan SDM untuk ngurus-ngurusin begini. Banyak yang mau diurus. Bila perlu kalau memang Kemendasmen nggak ada kerjaan, urus MBG, bantu Pak Prabowo ngurus MBG, ya seperti itu. Jadi harapan saya ya segeralah diberikan yang kita minta dua item tadi ya, dua informasi gelondongan tadi, gitu. Katakanlah kalau misalkan memang melakukan banding, ya mohon bagaimana? Kalau saya tidak akan melawan, saya akan ajak publik melawan. Caranya apa? Saya akan buka donasi di bank untuk setiap publik yang merasa memberikan PPN 11% ke negara ini, menyumbang ke saya 11.000 saja. Itu adalah perlawanan publik. Justru saya akan semakin tertantang melawan pejabat-pejabat yang tidak sensitif terhadap kepentingan publik. Seperti itu. Pak, tadi kan Bapak bilang dapat surat keterangan itu juga dari KPUD Solo. Ya. Nah, itu didapat ijazahnya juga nggak? Kan itu kan surat keterangan penyetaraan. Ijazah yang disetarakannya dikasih juga nggak sama KPUD Solo? Sebenarnya kita jangan bersujud kepada Pak Gibran. Beliau sebenarnya sudah ngasih tunjuk ijazah itu. Cuman kita aja yang tidak cermat, ada di media dikasih tunjuk. Saya juga lihat, makanya saya tidak minta. Kenapa? Itu sudah dipublikasikan. Silakan dicek nanti di internet ya. Begitu. Makasih. Mungkin ada lagi yang terakhir? Pak, KIP juga mengabulkan perihal yang UGM, gimana Pak? Ya, saya rasa saya juga waktu di sidang saya bilang UGM itu ya harus memperhatikan demokrasi, apalagi di situ adalah pejuang-pejuang demokrasi banyak. Ada dulu Pak Amin Rais, saya kenal, saya kan angkatan 98 ya, pejuang demokrasi. Ya sebenarnya ya itu sangat wajar dan bisa ditebak, itu harusnya dipenuhi. Seperti itu. Masalah misalnya ada yang tidak ada, nah ini pertanyaannya. Itu bisa melanggar undang-undang kearsipan. Kalau ternyata ada barang-barang yang tidak ada yang dimusnahkan, itu bisa melanggar undang-undang kearsipan. Nah, tinggal kita lihat apakah arsip yang tidak ada itu bersifat permanen, yang tidak boleh dihilangkan atau tidak. Nah, kulihat itu ada beberapa yang sifatnya vital, ya, ada yang sifatnya permanen. Namun kalau misalnya catatan-catatan yang menurut saya sah saja dihapuskan atau tidak didokumentasikan, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan peringat. Kasih ya. Oke.